ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Ning Widat Bariro selaku pemateri, yang kami hormati segenap sahibul khidmah dan hadirin sekalian yang telah menempatkan untuk hadir pada kajian malam hari ini. Dimulakan dengan rangkaian kata beruntaikan madah yang tetap terhatur kepada Zat yang Maha Fattah. Karena limpahan berkah barokahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini, guna memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatullah wassalamuhu akan senantiasa terhatur kepada sang baginda junjungan umat, sang pemberi syafaat yang hadirnya membawa rahmat dan mengingatnya adalah obat. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang manisnya iman dan Islam. Baik, sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, izin untuk membacakan peraturan dan tata tertib majelis terlebih dahulu, seperti berniat, berwudu, menutup aurat, bersiwak, dan menghadap kiblat bila memungkinkan. Memakai earphone atau headset jika berada di tempat umum. Diperbolehkan merekam, memotret, men-screenshot layar, video maupun audio. Diharapkan hadirin untuk memperhatikan adab dan tata tertib majelis agar tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam pembukaan dars atau malam pertama dars spesial Isra Mi'raj. Dan kita akan mengawali bersama Ustazah Ning Widat Bariro. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu bersama pematerinya. Beliau adalah Ning Widat Bariro, pengasuh Ponpes Bait Al-Hikmah Pasuruan dan Kopi Panas Channels. IG beliau yaitu @widat_bariro. Baik, itu tadi biografi singkat dari Ustazah Ning Widat. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Rizky Indah. Marhaba, Mbak. Marhaba, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakana haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Rizky. Indah. Selanjutnya pembacaan niat taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazakkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha awajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba sofil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba sofil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba sofil hani ya wahhab ya ghani. Masya Allah, alhamdulillah, Ustazah Ningwidat Bariroh sudah bergabung dalam Zoom. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Balik. Marhaba Ustazah. Semuanya pas. Ya. Oh. Marhaba Ustazah, semuanya pasti udah nggak sabar nih mau menyimak tausiah dari Ustazah dengan tema membangun generasi pemuda-pemudi Islami berdasarkan keteladanan seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kepada Ustazah Ningwidat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, shalatan wa salaman daiman laka ya habiballah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Yang selamat malam kepada segenap pejuang ilmu yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Sebetulnya mungkin saya menyitir sebuah hadis. Ada hadis dari Rasulullah yang menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Jadi sebenarnya semua yang hadir pada malam hari ini semua adalah orang-orang pilihan yang Allah harapkan untuk menjadi orang yang baik, insya Allah gitu sepertinya. Karena kalau misalnya kita bukan dipilih oleh Allah pada malam hari ini, sepertinya banyak hal di luar sana yang sangat menarik untuk bisa kita lakukan malam hari ini di Jumat malam ya, lebih tepatnya pada penghujung weekday seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita semua yang ada di sini yang ingin menikmati ilmu, di sini adalah majelis ilmu yang insya Allah katanya Rasulullah adalah sebuah raudhah, juga di sini adalah majelis ilmu insya Allah. Baik,
Teman-teman termasuk juga moderator, terima kasih untuk waktunya teman-teman dari Ilmu Kajian Blogger. Tadi di awal saya takjub sekali dengan adabnya dalam sebelum kita mengawali ilmu, mengawali majelis ilmu bagus sekali dan itu harus senantiasa dilestarikan karena saat-saat seperti ini sepertinya tidak banyak orang yang mementingkan adab dalam mengaji, apalagi sejak munculnya pandemi. Pengajian online, pelajaran online, KBM online dan sebagainya sudah mudah sekali sehingga kadangkala kita mengacuhkan pada adab, mengacuhkan pada pakaian, mengacuhkan pada akhlak dalam kita bermajelis seperti itu. Maka sepertinya ini adalah sesuatu yang harus dilestarikan gitu. Baik, teman-teman, hari ini kita kalau dibilang tadi tausiah ya, sepertinya kita sangat berat sekali untuk bahasan malam hari. Sepertinya kita bahasannya mungkin lebih pada sharing, ya. Lebih pada sharing, kita ngobrol-ngobrol singkat, ngobrol-ngobrol ringan saja. Teman-teman, kalau misalnya tema yang kita angkat sebenarnya kan tentang meneladani bagaimana akhlak Rasulullah untuk supaya bisa diimplementasikan oleh pemuda-pemudi pada zaman ini seperti itu. Tapi karena momentumnya masih dalam masa-masa Isra Mi'raj, maka sepertinya sangat kurang beradab bagi saya apabila saya tidak sedikit mengulik tentang Isra Mi'raj seperti itu. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman, sebenarnya esensi tertinggi dari Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah Rasulullah adalah seorang manusia biasa gitu ya. Jadi saya pernah ketika ditanya sama anak saya ketika saya dongengi mereka dengan bukan dongeng ya, saya ceritakan kepada anak-anak saya bagaimana cerita-cerita Nabi, Qissatul Anbiya gitu ya. Jadi saya ceritakan tentang nabi-nabi dengan berbagai mukjizatnya sampai pada Nabi Muhammad itu anak saya kaget gitu ya. Mama ditunggu-tunggu ceritanya dari tadi kenapa Nabi Muhammad nggak mengeluarkan tenaga supernya gitu ya. Kalau Nabi Musa ada tongkat super, kalau kalau kemudian Nabi Isa juga bisa menghidupkan, kemudian semua hampir mempunyai sesuatu kekuatan super, mujizat katakan seperti itu kalau kita mengatakan gitu ya. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah Nabi Muhammad itu kenapa kok tidak ada kekuatan supernya mah gitu ya? Kok tidak ada kekuatan supernya? Kekuatan supernya Rasulullah itu apa gitu ya? Tapi kemudian saya sampaikan bahwa kekuatan super Rasulullah itu ada pada hatinya. Apa kata anak saya? Oh berarti kayak Iron Man ya mah gitu. Berarti kayak Iron Man dong mah, berarti di dalam hatinya Rasulullah itu ada hati yang super begitu ya, katakan seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman, esensi dari Isra Mi'raj ini adalah bahwa Rasulullah kita itu benar-benar adalah makhluk biasa, yang manusia biasa, tapi manusia yang paling sempurna secara intelektual, secara emosional, secara spiritualnya. Tapi secara fisik beliau adalah manusia biasa. Yang beliau juga punya emosi, beliau punya rasa sedih dan sebagainya. Maka salah satu cara menghiburnya Rasulullah saat beliau ditinggalkan oleh orang tercintanya adalah diberi perjalanan yang super seperti itu, diberi perjalanan yang super. Nah, tapi itu adalah sesuatu yang seringkali kita dengarkan gitu, bahwa Isra Mi'raj adalah sesuatu untuk menghibur Rasulullah. Tapi sebenarnya teman-teman, jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah waktu di mana Allah itu memberikan jawaban kisi-kisi dari apa hal-hal yang selama ini itu sering ditanyakan oleh orang karena meragukan kenabian Rasulullah. Jadi seringkali Rasulullah diuji secara intelektual. Rasul, kamu kalau misalnya memang Nabi Muhammad, kalau misalnya memang kamu tahu bahwa apa kamu memang adalah seorang nabi, maka kamu harusnya mengetahui hal-hal yang gaib gitu. Bahkan banyak sekali hal-hal yang ditanyakan, seperti misalnya Palestina itu Masjid Aqsa itu bentuknya seperti apa, makanan ahlu surga itu seperti apa, kemudian Nabi Ibrahim itu bentuknya seperti apa, Nabi Musa bentuknya seperti apa. Kalau kamu memang seorang nabi, harusnya kamu tahu semua hal seperti itu. Jadi banyak hal yang kemudian ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya harus memancing Allah untuk menjamin bahwa memang kekasihnya itu tidak apa-apa seperti itu. Akhirnya diberikanlah perjalanan oleh Allah berupa Isra Mi'raj gitu. Jadi
dua tujuan besar seperti itu. Ada tujuan besar di antaranya menghibur, kemudian juga memberikan jawaban-jawaban atas apa hal-hal yang membuat orang kafir Quraisy ragu kepada kenabian Rasulullah seperti itu. Maka dijalankanlah Rasulullah dan diberikan, karena namanya juga Nabi Muhammad itu adalah orang yang cerdas. Sekali berjalan dalam satu malam saja semua sudah diingat oleh beliau dan dituangkan dalam hadis-hadis seperti itu. Nah, termasuk adalah salah satu yang membuat kita bangga dalam Isra Mi'raj itu adalah saat pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ini bab yang paling saya sukai dari Isra Mi'raj adalah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, itu jadi Nabi Musa itu sampai emosional sekali, terbawa emosinya. Dan tidak bisa meninggalkan. Jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad di langit ke-6, menuju ke langit ke-7 dan akhirnya menjumpai dengan Nabi Ibrahim, itu Nabi Musa nggak mau ditinggal sama Nabi Muhammad. Ketika ditanya kenapa alasannya nggak mau ditinggal, dia bahkan sempat Nabi Musa bahkan sempat menangis gitu ya, sempat menangis. Apa yang dikatakan sama Nabi Musa? Kata Nabi Musa, kok bisa saya itu iri dengan kamu Muhammad, orang yang munculnya akhir setelah aku. Tapi kamu mendapatkan umat yang lebih banyak dariku dan lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Jadi ini kalau bagi saya ini adalah semacam sebuah pemantik bagi kita sebagai umat Rasulullah bahwa kita harus berbangga dengan kita menjadi seorang umat Rasulullah gitu. Nabi Musa saja dengan pengikutnya bisa bangga dengan umat Rasulullah. Dengan Rasulullahnya, kenapa kita tidak bangga seperti itu? Kenapa kita tidak bangga? Kita enggan untuk mengikuti Rasulullah seperti itu. Karena sebenarnya Rasulullah itu tidak mempunyai mukjizat yang tidak bisa kita ikuti. Mukjizatnya Rasulullah adalah karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ada Al-Quran. Al-Quran yang selama ini kita bisa baca, karena semua mukjizat itu hampir semuanya entah ada yang lenyap, entah itu kemudian atau semua kitab itu lenyap, semua kitab itu dimanipulasi, ada beberapa yang direstrukturisasi dan sebagainya. Tapi tidak dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu akan terjamin keasliannya sampai nanti insya Allah hari kiamat. Dan apalagi juga berbangga hatilah bagi seorang yang hafizah begitu seperti itu. Jadi apa yang ada pada Rasulullah, kenapa Rasulullah saya katakan tadi di awal bahwa Rasulullah itu tidak menggunakan mukjizat yang macam-macam yang tidak bisa kita nalar, karena memang mukjizat Rasulullah itu hati beliau, akhlak beliau itu mukjizat Rasulullah. Mukjizat terbesar Rasulullah selain Al-Quran adalah hati dan akhlaknya beliau. Jadi sangat bisa sekali kita contoh sebagai manusia yang sama gitu, sebagai manusia yang sama. Jadi Rasulullah dengan kita sama seperti itu. Bahkan salah satu di Isra Mi'raj itu kerennya lagi di Isra Mi'raj adalah hadis yang sahih menyatakan bahwa kenapa sandal atau terompah Rasulullah sampai terbawa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sesuatu yang hebat sekali. Jadi makanya kenapa kok sering muncul banyak sekali aksesoris tentang terompah Rasulullah, sandal Rasulullah. Itu kan karena ajaibnya satu dari sekian makhluk benda mati yang terbawa oleh Rasulullah dan menunjukkan bahwa memang perjalanan Rasulullah itu bukan perjalanan yang hanya roh saja, itu adalah saksinya adalah terompahnya Rasulullah gitu. Jadi bahwa memang banyak sekali keajaiban, bahwa memang Rasulullah diperjalankan di Isra Mi'raj ini memang keajaiban Allah sekali. Ini salah satu keajaiban Allah sekali, bahwa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang manusia biasa yang pakai sendal sampai ke surga Allah, sampai ke neraka Allah, mengunjungi para nabi itu dengan menggunakan sendal. Jadi sebiasa itu Rasul kita, tidak kemudian menggunakan kekuatan super dan sebagainya, maka sangat mudah saya kira, sangat mudah bagi kita untuk belajar pelan-pelan meneladani apa yang kemudian Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah lakukan, seperti itu. Jadi teman-teman, kembali ke tadi, karena memang babnya tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan, akhlak Rasulullah. Tadi saya di awal mengatakan bahwa kita tidak perlu kemudian membreakdown apa saja sifat-sifatnya Rasulullah yang banyak itu dan semuanya baik itu. Saya kira teman-teman sudah sering sekali mendengarkan bagaimana tentang cerita bagaimana Rasulullah bersikap, Rasulullah orang yang jujur, Rasulullah orang yang amanah, Rasulullah orang yang apapun itu, semua hal yang baik ada pada Rasulullah kita gitu ya. Tapi
mungkin di sini saya hanya memberikan sedikit poin-poinnya saja, karena seperti yang saya katakan tadi, kita hanya sharing sesuatu yang memang mungkin singkat, padat, tapi mungkin saya akan memantik banyak pertanyaan dari teman-teman supaya kita di sini bisa lebih in-depth gitu ya. Jadi eh, ketika pernah seseorang namanya itu sahabat Robi'ah. Sahabat Robi'ah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa ditemani oleh engkau sampai nanti di akhirat? Gitu. Kemudian Rasulullah tersenyum gitu. Rasulullah kenapa hanya tersenyum saja? Saya ingin dibersamai panjenengan, dibersamai oleh antum itu sampai nanti di akhirat. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, faksir sujud. Maka perbanyaklah sujud. Gitu. Maka perbanyaklah sujud. Ini sama halnya seperti hikmah yang terjadi pada Isra Mi'raj yang memang memunculkan perintah sholat. Karena memang sholat itu adalah bukan bentuk suatu kewajiban, bukan sebuah beban, tapi sholat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Orang yang sholat saja tidak tentu diterima sholatnya, apalagi kita yang tidak sholat seperti itu. Jadi memang jangan kemudian kita menganggap sholat adalah beban sehingga kita datang kepada Allah dengan semua bentuk ketakutan. Jangan. Tapi kalau bisa, kita terbang kepada Allah, menuju Allah dengan membawa sayap-sayap kerinduan kepada Allah gitu. Karena Allah tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Karena berbicara dengan Allah, berbicara dengan sholat kepada Allah, itu tidak hanya berbicara tentang neraka. Tapi Allah juga menjanjikan posisi di sisi Allah, di surga Allah, itu yang perlu kita ingat. Seperti itu. Dan Allah tidak semenyeramkan itu. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang akhlak, maaf ya, jadi saya memang orangnya itu tipikalnya memang begitu sulit fokus ya teman-teman. Jadi kalau sudah ngobrol, jadi gini, tadi saya di awal mengatakan bahwa Rasulullah itu kan khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Rasulullah itu apa? Saya tidak membreakdown satu persatu. Yang penting Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu akhlaknya Rasulullah itu di mana, ya sudah ngaji Al-Quran, gitu saja. Jadi sering kali saya ditanya sama orang-orang itu, nih bagaimana amalan untuk melakukan ini, amalan untuk melakukan apa. Saya mencontoh kepada abah mertua saya, Abah Idris itu ketika sering kali ditanya sama orang untuk minta ijazah, amalan B dan sebagainya, sering kali beliau menjawab kepada orang yang meminta itu, sekarang Quran kamu dibaca atau enggak? Ya, Quran saya dibaca. Kadang-kadang Rasulullah, amalan tertinggi dari semua amalan itu ngaji Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada semuanya. Bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana cerita-cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu supaya bisa jadikan ibro dan sebagainya. Semua ada. Jadi kalau misalnya kita mau belajar akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semua akhlak Rasulullah ada. Jadi bagaimana Rasulullah mencontohkan, bagaimana Rasulullah bersikap, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tertuang dalam syariat. Jadi sepanjang kita melakukan syariat, maka kita juga mencontoh akhlak Rasulullah gitu ya. Jadi mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ning Atina Balkis, jadi waktu itu Ning Atina Balkis berkunjung ke pesantren kami, mungkin saya juga pas sekali untuk dibawakan pada malam hari ini. Jadi beliau mengatakan bahwa poin sikap yang harus dimiliki oleh pemuda zaman sekarang itu tersingkat dalam SMART gitu ya, SMART gitu ya, SMART. SMART yang pertama, syariat menjadi pedoman utamanya. Seperti yang saya katakan tadi, karena Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran itu tertuang menjadi syariat, maka syariat adalah patokan utama kita bersikap. Patokan utama kita bersikap adalah syariat. Apa yang memang benar secara syariat, maka itu kita lakukan sepanjang itu benar. Tapi teman-teman begini, punjer ya, pokok dalam agama Islam itu tidak hanya syariat teman-teman, ada 3 hal. Dasar dalam kita berislam itu ada 3 hal. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada syariat, yang ketiga ada akhlak. 3 hal ini harus saling berkombinasi, saling berkolaborasi, tidak saling mematahkan satu sama lain. Katakan begini, dalam syariat itu tidak boleh menyepelekan akhlak. Misalnya contoh, dalam sholat itu kita sudah menyatakan bahwa saya berniat memang melakukan sholat ini karena Allah. Itu sudah masuk dalam kategori tauhid.
Kemudian bagaimana dengan syariatnya? Dengan syariatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," katanya Rasulullah kan begitu. Sholatnya seperti cara saya sholat. Maka kita belajar syariat bagaimana Rasulullah sholat. Selama kita mengikuti cara Rasulullah sholat, maka itulah syariat yang terbaik. Tauhid dan syariat sudah dapat. Tapi akhlaknya teman, jadi misalnya, katakan dalam sholat itu diperbolehkan bagi seorang laki-laki menutup aurat misalnya, katakan dari pusar sampai lutut. Ketika ada seorang laki-laki sholat menggunakan sarung yang ditutupnya dari atas sini, dari dada sampai ke bawah lutut, itu sudah termasuk dalam menutup aurat. Tapi apakah itu mencerminkan adab dan akhlak? Nah, seperti itu. Jadi termasuk juga jamaah misalnya. Saya melakukan jamaah misalnya, saya melakukan jamaah di sebuah tempat misalnya, di sebuah tempat saya melakukan jamaah, melakukan ibadah. Nah, tapi apakah kemudian tauhid dan syariat yang kita lakukan itu memang membuat ketenangan sekitar atau tidak? Kalau misalnya memang apa yang kita lakukan ini ternyata tidak menjamin keamanan diri kita dan keamanan orang sekitar untuk melakukan itu, maka kalau misalnya toh memang paling baik kita melakukan sesuatu itu di dalam rumah dan jamaah di rumah, maka lebih baik di rumah, seperti itu. Maka 3 hal ini harus menjadi kunci kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Begitu. Bukankah Rasulullah yang kita sayangi itu menggambarkan orang beriman adalah akhlak? Contoh hadisnya Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu fala yu'dhi jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Nah, jadi tidak kemudian barang siapa yang beriman maka mereka harus banyak sholatnya, banyak dzikirnya, banyak sedekahnya. Tidak. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang 3 hal semuanya ini urusannya dengan kemanusiaan akhlak. Yang pertama, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Kamu kalau punya tamu, muliakan. Itulah cara kamu beriman. Lah kan gitu. Jadi bukan kemudian apa ya, kalau di bahasa Jawa itu daki-daki itu terlalu, ekspektasi kita terlalu tinggi untuk urusan kita beriman. Beriman itu maka harus yang sholatnya harus yang banyak, kemudian kita zakatnya banyak, seperti itu. Atau misalnya apapun itu. Karena sebenarnya sholat itu adalah ibadah yang paling istimewa karena tidak bisa dilakukan anak kecil, dilakukan orang besar, orang sakit, orang berperjalanan dan sebagainya. Beda dengan zakat, beda dengan haji yang ada kategori khusus untuk dia bisa melakukan seperti itu. Puasa hanya 1 bulan seperti itu. Maka kategori iman menurut Rasulullah adalah orang yang juga membuat aman orang sekitarnya. Jadi iman itu kata dasarnya dari aman. Jadi bagaimana seseorang itu iman itu adalah ketika iman yang dia anggap benar menurut dia, saya beriman kepada Allah, maka buatlah aman orang sekitar. Tapi tidak yang terjadi sekarang gitu loh, berkata bahwa dia iman, saya Islam, tapi malah orang sekitarnya nggak aman dari dia, maka dia belum beriman, seperti itu. Maka yang pertama falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Tamu apapun ya, baik tamu itu sebagai teman kita, baik itu di dunia online, di dunia offline dan sebagainya. Kemudian yang kedua fala yu'dhi jarahu, maka jangan sakitilah tetangga kamu. Kalau sekarang lebih meluas lagi, kalau misalnya di dunia online tetangga kita siapa? Tetangga kita bisa bahkan dari orang yang di negeri seberang seperti itu. Karena tetangga kita juga banyak seperti itu kalau misalnya di dunia online gitu ya. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau tidak berkata sama sekali atau diam. Dan itu sulit sekali di zaman sekarang gitu ya. Sulit sekali di zaman sekarang untuk itu dicontohkan, untuk itu dilakukan. Banyak sekali orang yang menyatakan bahwa ketika kita punya problem, kita punya masalah, keluarkan, luapkan, maka itu kamu akan merasa kamu baik-baik saja, kamu akan semakin baik, emosional kamu semakin baik, keluarkan, beranilah kamu untuk mengungkapkan isi hati kamu dan sebagainya. Padahal di dalam ayat Allah dikatakan wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu sulit sekali sekarang. Wal kadziminal ghaidha itu adalah bagaimana kalau bahasa Jawanya itu ngempet. Kita berusaha memendam dan menganggap itu wal-'afina 'anil nas, dan memaafkan itu semuanya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya ketika malam hari, ketika sudah tua, terus Sayyidah Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, Sayyidah Aisyah,
Apa resep dari kamu menjadi orang yang muda secara fisik dan muda secara intelektual, kamu masih gampang mengingat hadis dan sebagainya, apa resep kamu? Sayyidah Aisyah berkata bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan pikiran saya untuk malam hari saya tidak memaafkan orang yang berlaku tidak baik pada saya pada pada hari ini. Jadi hari itu dituntaskan pada hari itu. Itu tips Sayyidah Aisyah untuk bisa awet muda dan awet secara pikiran. Jadi hari itu dia tuntaskan. Kalau memang hari ini memang ada yang membuat saya tidak baik, tidak nyaman, membuat saya tidak suka hari ini, maka saya maafkan pada hari ini. Saya selesaikan. Besok adalah hari yang baru untuk saya. Entah dia mau meminta maaf kepada saya atau tidak. Itu resepnya. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas itu yang paling sulit pada zaman sekarang. Memendam rasa, kemudian berusaha mencoba memaafkan, itu semuanya itu sulit sekali. Bahkan kalau perlu, kalau zaman sekarang itu diluapkan sebanyak-banyaknya, dimuntapkan sebanyak-banyaknya sampai benar-benar lega, padahal tidak juga lega. Bahkan kadang bisa menuai masalah yang baru, seperti itu. Kemudian teman-teman dari SMART tadi yang dikatakan oleh Ningatina Balkis, yang setelah S tadi syariat menjadi pedomannya. Jadi kalau sudah kita berbicara syariat, insya Allah kita nanti akan diring untuk pada akhlak-akhlak yang baik semuanya, gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, M yang kedua adalah malu. Rasa-rasanya memang zaman di mana memang viral itu berarti vulgar zaman sekarang ini, sepertinya malu itu sudah tidak lagi dianggap seperti itu kan. Malu sudah tidak lagi dianggap perempuan-perempuan juga, selama itu bisa menjadi viral, vulgar pun tidak akan masalah seperti itu. Na'udzubillah. Makanya kita berharap kita masih menjadi orang-orang yang masih punya rasa malu gitu. Teman-teman pernah tahu sebutan Fatimah, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sebutannya adalah Az-Zahra dan Al-Batul. Al-Batul adalah sebutan bagi orang yang suci. Orang yang suci, karena memang Sayyidah Fatimah, kalau Sayyidah Fatimah itu gelarnya adalah Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu dari abahnya. Saking Sayyidah Fatimah itu orang yang paling mengayomi dan paling sayang dan paling mirip sifatnya dengan Rasulullah. Salah satunya adalah sifat malunya Sayyidah Fatimah. Banyak sekali yang mengatakan bagaimana cerita tentang sifat malunya Sayyidah Fatimah, tapi yang paling saya suka adalah cerita Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Asma. Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Ketika itu Sayyidah Fatimah sudah menjelang meninggal, bahkan meninggalnya tidak lama setelah abahnya, setelah baginda Rasul. Jadi Sayyidah Fatimah itu terkenal, yang paling terkenal sifatnya beliau adalah pemalu dan penyimpan rahasia. Dan itu sepertinya zaman sekarang sulit sekali ya. Sulit sekali, apalagi kalau urusan menyimpan rahasia. Kalau urusan menyimpan rahasia itu biasanya ya begitu. Tolong ya ini dirahasiakan. Oke, saya rahasiakan. Setelah sampai di orang berikutnya tanya, tadi rahasianya apa? Oke, tapi tolong dirahasiakan ya. Nanti nyampe di orang yang berikutnya, oke saya sampaikan tapi tolong dirahasiakan. Nyampe ke orang berikutnya, oke silakan tapi ini tolong dirahasiakan. Sampai ke semua orang akhirnya menjadi bahasanya namanya rahasia umum. Ini sulit sekali. Makanya kemudian jadi Sayyidah Fatimah waktu itu, Sayyidah Fatimah itu yang paling saya suka ceritanya, entah panjenengan sudah mendengar dari beberapa kali pemateri, tapi saya paling suka memang cerita ini. Ketika Sayyidah Fatimah sudah menjelang beliau meninggal, beliau sudah mulai sakit-sakitan, beliau menangis. Beliau menangis. Menangisi apa? Ketika ditanya oleh Sayyidah Asma, apa yang kamu tangisi, Sayyidah Fatimah? Aku selalu mengingat kematianku itu nanti ketika melihat keranda-keranda jalan, ketika melihat tandu-tandu mayat itu berjalan. Aku mengingat bagaimana aku ini dikafani dan seluruh tubuhku diikat, bagaimana semua orang nanti melihat ikatan tubuhku dan memperlihatkan lekuk tubuhku. Itu Sayyidah Fatimah. Meninggal saja, mau meninggal saja, dia masih mengingat bagaimana auratnya. Apalagi saat hidupnya. Bagaimana dengan kita gitu ya, bagaimana dengan kita yang hidupnya saja tidak mengingat aurat, apalagi berpikir untuk meninggalnya nanti aurat kita seperti apa. Sayyidah Fatimah jangankan berpikir saat hidupnya, meninggalnya saja dia pikir untuk auratnya tidak terbuka. Jadi berpikir seperti itu, kemudian Sayyidah Asma mengatakan, saya pernah pergi ke negara Habasyah, di negara Habasyah itu di situ saya gambarkan bahwa
ada keranda itu diberi tutup dan diberi kain di atasnya sehingga kamu tidak akan terlihat lekuk tubuhnya. Kemudian Sayyidah Fatimah bisa senyum. Sayyidah Asma, demi Allah, tolong buatkan aku model keranda seperti itu. Dan sejak saat itu Sayyidah Fatimah adalah orang yang pertama di Mekah yang menggunakan keranda tertutup untuk dibawa ke pusaranya seperti itu ya. Jadi untuk dibawa ke makamnya Sayyidah Fatimah menjadi orang yang pertama. Masya Allah. Segitu malunya. Termasuk juga sifatnya Sayyidah Fatimah yang perlu ditiru adalah, maaf ya saya kalau ngomong Sayyidah Fatimah itu mesti. Jadi salah satu Sayyidah Fatimah ini yang perlu ditiru adalah bagaimana beliau sangat bisa menjaga rahasia. Karena bagaimanapun beliau adalah, ya, jadi Sayyidah Fatimah itu pernah ketika Rasulullah sudah dalam kondisi sakit, Sayyidah Fatimah dipanggil oleh Rasulullah. Apa itu ketika dipanggil oleh Rasulullah? Bisikan pertama itu Sayyidah Fatimah menangis. Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian di bisikan yang kedua setelah menangis, Sayyidah Fatimah tersenyum. Akhirnya para ummahatul mukminin yang ada di situ semuanya kepo ya, seperti kita kepo melihat berita seperti itu, semuanya kepo di situ. Apa yang terjadi dengan Fatimah? Apa yang mereka bisikan berdua seperti itu? Kemudian ketika ditanya setelah Rasulullah sudah pergi, ditanya oleh para ummahatul mukminin yang sedang kepo itu, ditanyai, Sayyidah Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah saat itu kepada kamu? Kenapa kamu bisa raut wajahmu berubah seperti itu? Maaf, saya sudah diberi oleh Abah, oleh Rasulullah untuk tidak boleh menyampaikan ini sebelum beliau meninggal. Dan ini kurang lebih 3-4 bulan sebelum beliau meninggal. Beliau tidak pernah mengungkapkan ini, bahkan setiap kali bertemu dengan orang selalu ditanya apa itu Sayyidah Fatimah yang dibisikkan oleh Rasulullah. Tidak diucapkan sama sekali oleh Sayyidah Fatimah. Sampai kemudian di beberapa bulan kemudian Rasulullah meninggal, baru Sayyidah Fatimah menyampaikan. Jadi yang pertama kali dibisikkan oleh Rasulullah adalah ketika saya membuat wajah saya sedih adalah Rasulullah menyatakan bahwa sebentar lagi ada malaikat Israil yang akan mendatangi dan aku akan meninggal. Kemudian ketika Rasulullah senyum, yang membuat senyum Sayyidah Fatimah adalah ketika Rasulullah menyampaikan, dan kamu adalah orang pertama keluargaku yang akan menyusulku, menemani. Sehingga Sayyidah Fatimah meninggalnya tidak jauh setelah meninggalnya abahnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah, kamu adalah pemimpin dari seluruh perempuan-perempuan. Jadi jangan dikatakan perempuan, selalu dikatakan perempuan adalah objek yang paling banyak nanti masuk neraka. Selalu dikatakan seperti itu, padahal kita perempuan punya satu rombongan sendiri, yaitu sama siapa? Sayyidah Fatimah. Sayyidatun Nisa'il Alamin, ya. Jadi jangan takut, jangan kecewa, jangan kemudian kita selalu berpikir bahwa kita akan mudah masuk neraka, kita banyak celah, banyak potensi untuk bisa masuk neraka. Padahal Sayyidah Fatimah dengan sifat-sifatnya yang sangat bisa kita tiru itu membuka ruang yang lebar-lebar untuk bisa kita membersamai beliau, rombongannya beliau, gitu insyaallah. Kemudian teman-teman, yang kedua, sifat yang memang perlu rasanya kita tiru adalah sifat amanahnya Rasulullah. Saya kira saya tidak perlu menceritakan panjang lebar karena cerita amanah tentang Rasulullah yang sangat amanah ini banyak sekali sudah kita pelajari, termasuk bagaimana Rasulullah itu dipanggil seorang Al-Amin bahkan sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, kemudian bagaimana Rasulullah mengorbankan Sayyidina Ali untuk hampir dibunuh oleh kaum kafir Quraisy hanya untuk menjaga amanah titipan dari orang-orang kafir, padahal orang kafir yang menitipkan barang ini, tapi Rasulullah tetap menyimpan dan membantu untuk menyimpankan sampai akhirnya hampir terbunuh. Itu semua bentuk amanahnya Rasulullah. Makanya saya sempat kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga komunikasi dengan salah satu narasumber ketika mengatakan bahwa jabatan atau tanggung jawab itu adalah amanah, bukan hanya sekedar rantai emas yang bisa dipamerkan, kalung emas yang bisa dipamer-pamerkan. Saya juga sempat miris ya teman-teman, kenapa saat sekarang zamannya orang-orang ini malah berebut tanggung jawab yang notabene adalah amanah dan tidak semua orang mudah untuk mengemban amanah. Jadi
Bukan berarti kemudian saya menyatakan bahwa tidak boleh kita menjadi seorang pejabat, tidak, selama kita misalnya bisa semampu mungkin kita melakukan amanah itu, dipersilahkan. Tapi yang perlu dipelajari adalah teman-teman, amanah itu tidak hanya sekedar tentang jabatan dan tanggung jawab saja. Bahkan amanah atas diri kita sendiri juga adalah amanah. Bagaimana kita memperlakukan mata kita dengan baik, bagaimana kita memperlakukan kaki kita dengan baik, dan sebagainya itu juga adalah amanah dari Allah. Kemudian yang berikutnya adalah R tadi ya, S adalah syariat, kemudian M malu, A amanah, R rasa peduli kepada sesama. Ini tentu juga banyak dicontohkan oleh Rasulullah kita. Ya, Rasulullah bahkan mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ketika kamu masak kepada Sayyidah Fatimah, waktu itu mengatakan Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling sederhana yang bisa kita pelajari. Jadi Sayyidah Fatimah pernah waktu itu masak, kemudian dibilang sama Rasulullah, kamu kalau masak, kamu sedang masak apa? Masak sup, Rasulullah. Kalau mau kamu masak sup yang kira-kira asapnya itu sampai ngebulnya sampai ke rumah tetanggamu, maka kamu wajib membagi kepada tetanggamu. Kalau saya tidak punya daging, Rasulullah, banyakkan kuahnya, beri kuah kepada tetanggamu, tetap berikan tetanggamu, seperti itu. Jadi rasa peduli kepada sesama. Tapi bukan berarti jangan kemudian kita karena kita peduli kepada sesama kita yang nun jauh di sana, kita melupakan pada sesama kita yang ada di dekat kita, terdekat kita, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah T, tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Man tawadu'a rafa'ahullah. Ini juga yang banyak sekali dicontohkan para alim kita, para kiai, para masyayikh kita juga sudah banyak dicontohkan. Kalau misalnya mengatakan tawadu itu sebenarnya apa? Kalau tawadu itu bahasa yang saya sitir dari suami itu ya. Jadi tawadu itu adalah high capacity but low profile gitu ya. Jadi dia sebenarnya kapasitasnya dia tinggi, tapi dia berusaha untuk profilnya dia merendah gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya dia pada batas yang sudah bisa ditinggikan, tapi dia berusaha untuk tetap menjadi orang yang rendah hati, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya katakan mungkin tetaplah rendah hati meskipun kedudukanmu tinggi. Ya, tetaplah percaya diri meskipun banyak kurang dalam dirimu. Jadi tetap menjadi orang yang rendah hati meskipun harusnya kita sebagai orang yang tinggi, gitu ya. Tadi beberapa waktu yang lalu saya sebelum mengisi di acara ini, saya sempat ngobrol dengan santri, masih ada pengajian tadi, ngaji dengan para santri, kemudian saya juga menyampaikan ada beberapa poin ya, bahwa yang di zaman sekarang ini, tawadu ini sulit sekali ditemui. Tawadu ini sulit sekali ditemui. Orang yang kemudian benar-benar menyatakan bahwa dia memang merendah pada apa yang dia miliki. Itu sulit sekali kita temui. Jadi yang paling banyak adalah penyakitnya adalah takabur, gitu, takabur. Takabur itu ketika Rasulullah ditanya. Jadi ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apakah sombong itu? Apakah tidak boleh kemudian kita mengenakan pakaian bagus dan menyukai sepatu yang bagus, sepatu yang indah? Kata Rasulullah, tidak, bukan begitu. Tidak, bukan begitu. Jadi kalau katanya Rasulullah itu bahwa al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Jadi selama kita tidak melakukan hal yang tersebut, semoga kita termasuk dalam kategori tawadu. Gitu. Ya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa sombong ini banyak sekali kita menemui orang-orang yang sombong tapi tidak terlihat seperti orang yang sombong gitu. Bahkan kita sendiri kadang tidak merasa bahwa kita adalah orang yang sombong. Maka ini yang perlu dihati-hati. Karena apa? Karena ketika Rasulullah menyatakan bahwa ketika ada satu biji dzarrah kesombongan di dalam hatinya, maka itu akan menghapus usahanya dia, ibadahnya dia sepanjang dia hidup. Maka na'udzubillah, apa yang kita lakukan selama ini tidak akan menjadi sia-sia ketika kita masih sombong melakukannya. Jadi sombong yang sering kali muncul adalah yang pertama, mungkin sombong tahap yang paling dasar adalah sombong ketika dia punya materi yang lebih. Secara physically, dia punya sesuatu yang lebih. Secara paras, dia punya sesuatu yang lebih cantik daripada teman yang lain, lebih tampan daripada yang lain. Dia
lebih punya materi yang banyak daripada yang lain. Itu sombong yang kategori paling dasar, yang paling mudah sekali terlihat. Padahal menurut kita mungkin itu sombong gitu ya. Itu sombong yang paling tinggi, padahal itu sombong yang paling dasar. Sombong yang ada di tahapan yang paling tinggi di atasnya adalah sombong karena efek kecerdasannya. Sombong karena efek kecerdasan dari seseorang itu. Nah, lebih merasa cerdas daripada orang yang lain, lebih merasa punya wawasan dari orang yang lain, lebih merasa alim daripada orang yang lain. Dan ini semakin sulit terlihat. Kemudian yang berikutnya adalah sombong karena yang paling tertinggi adalah yang paling sulit dirasakan adalah sombong karena kebaikan. Merasa menjadi paling baik, paling bijak daripada orang yang lain. Dan ini biasanya sulit untuk kita merogoh kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sombong atau tidak? Apakah kita memang baik atau baiknya kita karena kita sombong? Itu. Jadi tetap kita rendah hati meskipun sebenarnya posisi kita tinggi. Ya, gitu teman-teman. Jadi mungkin itu saja mungkin dari saya. Jadi banyak sekali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sepertinya karena memang saya melihat antusiasmenya teman-teman ini, tapi ya ini yang mungkin saya bisa ceritakan kepada teman-teman, ini saja yang mungkin bisa saya berikan kepada teman-teman. Selebihnya mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator untuk bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Jazakillah khair Ustazah. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian sosial dari Ustazah Ningwidat. Marhaba, untuk 5 pertanyaannya kita batasi 3 atau 5 pertanyaan ya Ustazah? Apa? Saya ikut saja, gimana? Baik, 5 aja ya Ustazah. Silahkan. Kayaknya marhaba, silakan teman-teman yang ingin bertanya di bagian room chat atau ada yang raise hand. Monggo Mbak Ika. Ini sudah ngantuk ya semuanya ya. Semoga sudah baca Al-Kahfi ya hari ini teman-teman. Masih semangat nih. Iya, saya juga langsung meloncat ini setelah ngaji tadi. Insya Allah maaf ya, saya ini sisa-sisa tenaga, maaf. Gimana? Baik, monggo silakan barangkali ada yang ingin bertanya atau ya orang yang nggak bertanya itu ada dua kemungkinan mungkin penjelasannya jelas atau yang kedua tidak paham sama sekali. Maaf ya kalau yang kedua. Mari silakan. Ini ada Mbak Almaidah ya? Ada. Halo, nih. Iya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau curhat atau seperti apa kesulitannya. Karena mengingat zaman sekarang sudah sangat mengenaskan ya teman-teman, Masya Allah. Jadi kalau saya selalu mengatakan itu, ini zaman saya, apalagi zaman anak saya atau zaman cucu saya, ini seperti apa fitnah zaman ini, Masya Allah. Semoga semuanya terjaga ya teman-teman. Semoga kita dan anak-anak terjaga. Amin. Monggo. Marhaba kepada Mbak Ayu. Boleh open mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih, kan tadi sempat disampaikan bahwa yang memuliakan tamunya nih. Nah, saya itu kadang kalau misalkan ada tamu itu bukannya ngebukain pintu, tapi saya seringnya ngumpet ke kamar atau nggak manggil seseorang. Nah, sebenarnya sikap seperti itu tuh bisa dikatakan baik atau tidak nih? Atau nih?
Makasih Mbak Ayu. Mbak moderator gimana? Ini dijawab dulu atau menunggu yang lainnya? Boleh langsung dijawab nih. Dijawab saja Ustazah. Baik, Mbak Ayu. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih sudah bertanya. Bagaimana kategori untuk memuliakan tamu? Jadi teman-teman, kenapa kok Rasulullah memberi dalam hadis itu kenapa yang disebutkan adalah memuliakan tamu? Karena saya kira 3 tolak ukur yang tadi memuliakan tamu, kemudian tidak menyakiti tetangganya, kemudian berkata yang baik atau tidak diam saja gitu. Kenapa itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang? Karena pasti sudah ditimbang kesulitannya oleh Rasulullah. Pasti sudah ditimbang kesulitannya. Apalagi di zaman-zaman sekarang, yang mana tamu itu tidak hanya sekedar tamu. Kadang juga bertamunya itu hanya untuk sesuatu yang ada maunya saja, seperti itu ya, ada maunya saja. Kalau misalnya, jadi kalau saya pernah mendengar itu, tamu itu adalah bentuk dari malaikat rahmah gitu. Tamu adalah bentuk dari malaikat rahmah. Jadi kalau ada tamu itu mereka datang membawa rahmat untuk rumah dan seisinya, dan ketika tamu ini keluar dengan membawa senyuman, maka seluruh bala dan ujian yang ada di rumah ini lenyap juga terbawa keluar. Gitu. Jadi makanya kenapa kita juga diminta untuk memuliakan tamu, karena besar sekali pahala yang akan kita dapat gitu. Teman-teman pernah nggak ketemu ada rumah yang sebenarnya rumah itu nggak besar tapi teduh, nyaman, sejuk, dan tamu itu tamu itu kerasan gitu ya, betah ada berlama-lama ada di rumah itu. Ada tipikal rumah yang seperti ini. Saya dulu juga sering dinasehati oleh orang tua saya. Kebetulan saya adalah orang Madura, teman-teman. Kalau teman-teman tahu orang Madura itu bagaimana menjamu tamu itu luar biasa. Bahkan pernah itu muncul yang sempat viral itu, bahkan ojek online pengantar kurir bertamu ke rumah orang Madura, ngantarkan paket ke rumah orang Madura, dan itu masih disumonggohkan untuk makan. Jadi memang kalau jenengan misalnya bertamu ke rumah orang Madura, biasanya enggak boleh pulang kalau belum makan. Itu caranya orang Madura menghormati tamu. Jadi saya ketika awal dulu menikah, saya diberitahu oleh orang tua saya, kalau kamu punya rumah, jadi rumah yang dibetahi sama tamu. Jadikan rumah kamu itu dibetahin sama tamu. Kalau tamu banyak yang suka ke rumah kamu, berarti rumah kamu sudah menjadi rumah yang penuh rahmat gitu. Jadi seperti itu tolak ukurnya. Jadi sebisa mungkin ya Mbak Ayu, kalau misalnya memang kita bisa sekali untuk menghormati dia, meskipun hanya dengan air mineral, air putih, dan yang paling bisa lah kita lakukan, sebisa mungkin tetap kita perbolehkan masuk. Kecuali kalau itu bukan mahram. Kecuali itu bukan mahram. Jadi tidak semua ramah itu bagus ya. Kalau misalnya yang bukan mahram kita perbolehkan. Jadi di dalam cerita Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu salah satunya, Rasulullah ketika datang ke ke neraka, Rasulullah melihat ada seorang perempuan, ada kumpulan perempuan yang dia mohon maaf kalau misalnya memang ini kurang nyaman didengarkan. Ada kumpulan perempuan yang dia bergelayut dengan payudaranya. Jadi salah satu siksaan di neraka ada kumpulan perempuan yang bergelayutan menggunakan payudaranya. Ketika ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, itu orang yang seperti apa Rasulullah? Itu adalah perempuan-perempuan yang memperbolehkan orang yang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya. Hati-hati ya teman-teman ya. Bahkan mohon maaf misalnya katakan orang kurir dan sebagainya, tidak perlu terlalu ramah kita kemudian menyemonggohkan untuk masuk selama kita sudah punya suami dan sebagainya. Tolong hati-hati, apalagi juga mahram ya. Mahram itu perlu jenengan tahu bagaimana mahram dan bukan mahram, karena sekarang seringkali sepupu dianggap sudah mahram. Kemudian ipar juga dianggap
dianggap sudah mahramnya dia, padahal meskipun sedekat apapun selama itu bukan mahram ya bukan mahram, seperti itu ya. Jadi teman-teman tolong dihati-hati begitu ya. Jadi tolong kamu sebisa mungkin dihargai dan dihormati sepantasnya dan semampu kita. Oke? Matur nuwun nih. Sama-sama. Jazakillah khair nih. Untuk pertanyaan kedua, monggo ke Mbak Osa Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin Waalaikumsalam. bertanya Ustazah, jadi gini ya, saya kan sedang berkuliah dan saya ada masalah sih di kuliah saya. Jadi seperti ini, kan saya kuliah tuh di fakultas yang yang sistem pendidikannya itu semi militer. Tapi pendidikannya itu hanya di awal kan, adanya Porescam gitu. Nah ternyata dari kakak tingkatnya itu ada senioritas yang sangat tinggi. Jadi teman saya pernah ada kena masalah yang cukup besar, yaitu terlibat pencurian. Kan terus sistem di sana tuh salah semua. Jadi yang salahnya satu, yang kena tampar semuanya. Jadi tadi kan kayak seperti yang Ustazah bilang, kalau Saidina Fatimah itu kalau ada masalah selesaikan hari itu. Saya tuh nggak bisa Ustazah. Malah saya sama pelaku penamparan itu saya masih sulit memaafkan. Bahkan sempat di hari kejadian saya mendoakan yang kurang baik lah sama beliau, masih punya dendam juga. Itu gimana sih caranya biar saya itu bisa memaafkan dia gitu, biar karena saya mendengar suaranya dia itu saya seperti tidak sudi gitu. Jadi gimana sih gitu caranya biar saya tuh bisa memaafkan dia dengan sepenuhnya gitu. Saya bingung Ustazah. Iya. Dendam ya berarti ya. Kayak Ya. sudah tertimbun banyak gitu ya. Ya. Mbak Fasya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dendam itu karena sesuatu masalah yang tidak tuntas dan itu terus-menerus kita simpan seperti itu. Padahal tadi sudah saya sampaikan ada sebuah ayat yang mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tapi memang namanya juga manusia, kita juga berhak, itu sifat yang manusiawi sekali kalau misalnya kita tidak bisa memaafkan seseorang. Tapi gini Mbak, saya punya namanya manajemen kelola dolim. Manajemen pengelolaan dolim. Jadi gini, pernah mendengar orang pasti sudah kenal sekali ya, ngerti ya, ada namanya itu orang yang dizolimi itu adalah orang yang doanya tidak ada penghalang untuk langsung kepada Allah. Ya, orang yang dizolimi itu salah satu, jadi ada banyak orang, ada kategori banyak orang yang ketika dia berdoa tidak ada penghalang dan doanya ini langsung kepada Allah. Jadi ada doa orang tua, ada doa orang yang terzolimi, dan ada doa orang yang orang lain tidak tahu kalau dia berdoa kebaikan untuk dia. Nah ini yang sering saya kampanyekan. Jadi setiap hari kalau misalnya kita ketemu dengan banyak orang, riwahnya orang, usahakan ini seperti yang diajarkan oleh ISQ ya. Jadi usahakan ketika ketemu ada satu orang gitu, langsung dalam hati ucapkan doa yang baik untuk orang ini. Kelihatan tukang beca, ya Allah semoga dia diberi rezeki yang baik. Ketemu orang pelajar, doakan semoga dia dapat ilmu yang bagus. Ketemu dengan seorang ibu-ibu, ya Allah semoga anak-anaknya jadi solihah. Itu berdoa. Dan doa-doa orang yang seperti ini di dalam hati yang orang lain tidak tahu bahwa dia sedang didoakan, ini insya Allah akan makbul dan langsung kembali langsung kepada Allah. Nah, saya membahas yang nomor 2. Jadi doa orang yang terzolimi itu langsung kepada Allah. Nah, di sini kita bisa manfaatkan Mbak Fasya. Jadi kalau misalnya doa kita sebagai orang yang terzolimi itu langsung menuju Allah. Kalau menurut Mbak Fasya, lebih baik kita memaki-maki orang ini dan mendoakan orang ini supaya orang ini kualat dan benar-benar menjadi orang yang paling terpuruk di dunia. Ataukah kita manfaatkan untuk kita mendoakan diri kita menjadi orang yang sukses? Mendoakan diri kita menjadi orang yang sukses.
Kan kita punya privilege untuk itu gitu loh. Kita punya privilege untuk doa kita didengar benar-benar sama Allah dan itu langsung menuju Allah tanpa ada yang kembali sama sekali. Itu diijabah oleh Allah. Jadi waktu kita terzolimi, gunakan itu sebagai dalam kondisi yang benar-benar sadar, kita gunakan itu sebagai jangan sampai kalau misalnya privilege kita ini kita pakai untuk kita malah memaki-maki orang ini dan mendoakan orang ini dengan doa yang baik. Sekali ini satu-satunya jembatan kita untuk bisa berdoa kepada Allah dan langsung tanpa aling-aling. Kenapa kita buat untuk mendoakan orang ini? Kenapa tidak kita buat untuk mendoakan diri kita saja? Gitu. Jadi ketika kita didolimi, oke, yes, aku dapat satu privilege, ya Allah, sukseskan saya, ya Allah. Ya Allah, buat saya jadi orang yang solihah. Ya Allah, buat keturunan saya jadi orang yang solihah. Ya Allah, buat saya menjadi orang yang baik. Ya Allah, buat saya menjadi orang yang rezekinya bagus. Ya Allah, buatkan saya jadi orang yang masa depannya bagus. Beri itu doa itu lakukan. Gitu. Jadi itu manajemen dolim kalau saya bilang gitu. Jadi heman sekali kalau misalnya dipakai untuk mendoakan yang memaki-maki sampai ke orang itu gitu. Paham ya Mbak Fasya? Ya, paham. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih ya sama-sama. Tapi memang biasanya kalau dalam kondisi emosional memang sulit biasanya memunculkan kesadaran untuk kita mengambil privilege itu. Tapi insya Allah bisa dicoba. Gitu. Ya. Oke. Mungkin pada penanya yang berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya ada di room chat. Apakah dibacakan oleh kami atau langsung sama Ning? Maaf, Afwan nih, bagaimana? Itu yang pertanyaan pertama dari Mbak Firda itu ya? Iya, Mbak Firda. Assalamualaikum Ning, kasih tips untuk kami yang masih tertatih-tatih dari meninggalkan kemaksiatan. Oke, Mbak Firda, langsung saya jawab. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama yang saya jawab adalah dengan Mbak merasakan bahwa Mbak melakukan kemaksiatan, itu adalah satu langkah yang sudah bagus sekali. Jadi dengan merasa bahwa aku sudah melakukan maksiat, itu sudah langkah yang bagus sekali. Itu langkah yang sudah bagus sekali, itu yang pertama. Jadi Mbak memang saya sedang melakukan kemaksiatan dan saya berdosa. Itu adalah sebuah kesadaran yang saya kira tidak semua orang punya kesadaran itu. Banyak sekali di zaman sekarang orang yang tidak merasa bahwa dia melakukan kemaksiatan. Banyak sekali orang yang merasa dia tidak melakukan dosa. Diingatkan, bahkan sudah diingatkan berulang kali, dia tidak merasa bahwa dia melakukan dosa. Dan kalau Mbak menyadari bahwa Mbak melakukan kemaksiatan, itu sudah sesuatu yang sudah positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada sebuah ayat fafirru ilallah, fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah gitu ya. Dalam artian apa? Jadi selama ini tadi seperti yang saya sempat katakan, kalau nggak salah tapi saya katakan dalam kondisi saya ngomong cepat. Jadi selama ini kita beribadah kepada Allah dalam kondisi kita takut. Kita takut kepada Allah dengan penuh ketakutan atas neraka, dengan semua ketakutan kita atas dosa. Kita datang kepada Allah, kita sholat kepada Allah. Kenapa? Karena kita menganggap Allah itu hanya punya neraka. Kenapa kok kita tidak menganggap Allah itu sebagai sesuatu zat yang sangat merindukan kembalinya hambanya, sangat merindukan taubatnya kita, sangat merindukan kita seperti itu. Karena Allah itu tidak semenakutkan yang kita anggap gitu loh. Karena selama ini yang didakwahkan oleh para dai-dai itu adalah selalu neraka. Sulit sekali untuk membahasakan surga. Ceritakan surga, ceritakan rahmat Allah, ceritakan bahwa Allah itu ghafur bil ibad gitu. Allah itu maha pengampun seperti itu. Jadi ada sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari itu mengatakan, jadi sedikit saya bercerita, saya singkatkan saja. Jadi rasa bahagianya Allah ketika bertemu dengan hambanya yang mau bertaubat kepada Allah, itu bahagia sekali sampai digambarkan dalam hadis seperti
Ketika ada seorang musafir sendirian menunggangi kendaraannya, dan dia nyampe di sebuah gurun pasir yang panas dan besar luas sekali. Di situ dia capek dan dia tertidur. Ketika dia bangun, tunggangannya hilang. Tunggangannya hilang di tengah gurun pasir yang panas dan dia belum makan, dia belum minum. Akhirnya dia cari di mana kendaraannya itu tidak ada, tunggangannya tidak ada. Akhirnya dia putus asa dan dia mengatakan bahwa sudah, ini waktunya saya mati saja. Saya akan kembali ke tempat saya mati saja. Saya tidur, saya akan menunggu kematian saya saja. Akhirnya di situ dia tidur, tapi kemudian beberapa jam kemudian setelah dia bangun, dia melihat ada kendaraannya, ada tunggangannya datang bersama dengan bekal makanan dan minuman dia membawa. Coba teman-teman, musafir seperti ini pasti bahagia sekali kan? Bahagia sekali ketemu dengan tunggangannya di saat dia putus asa. Itu pasti bahagia sekali. Dan Allah lukiskan ini kebahagiaannya tidak seberapa dibanding kebahagiaan yang Allah rasakan ketika bertemu dengan hambanya yang mau bertaubat. Gitu. Jadi Allah tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Allah hanya berisi neraka, Allah hanya berisi dosa, Allah hanya berisi catatan dosa kita. Enggak. Allah itu bahagia ketika kita datang. Jadi datangi saja Allah gitu loh. Datangi saja Allah, jangan takut gitu. Jangan takut. Jadi kalaupun misalnya memang maksiat kita banyak, ayo pelan-pelan. Tadi saya ngajari santri untuk manage bagaimana maksiat itu, karena ibarat kita kalau mau bersih-bersih itu kan bersih-bersih rumah itu kan mesti tiap hari. Kenapa bersih rumah tiap hari? Karena kalau sudah menumpuk itu pasti akhirnya kita ujung-ujungnya males. Sekalian nggak usah dibersihkan. Ini sama seperti dosa, sama seperti kemaksiatan. Kalau misalnya apa yang kita lakukan hari kemarin, kita tebus di hari ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang makin baik ke depannya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur menumpuk, biasanya kita malas. Makanya supaya ini tidak menumpuk, bagaimana kita lakukan? Tulis, teman-teman. Tulis. Hari ini aku berdosa apa? Hari ini aku tidak sholat apa? Hari ini aku kodok enggak? Hari ini aku apa? Tulis. Jadi kalau misalnya kita ada waktu untuk futuh, ada waktu kita terbuka hidayahnya, itu kita bisa melakukan satu persatu. Oh, minta maaf ke ini. Oh, aku bersalah ke ini. Oh, aku. Coba kita belajar mencatat. Seperti kita bersih-bersih itu ya, teman-teman. Bersih-bersih itu kan juga seperti itu ya. Meskipun kita sulit akhirnya mencatat itu yang bagaimana kebanyakan kita hari ini. Tapi insya Allah bisa kita pelan-pelan mencatat. Dan kita bertaubat. Oh, seperti itu. Jadi, bisa. Saya kira bisa. Mulai dengan bagaimana kita mencatat sholat kita, mencatat kodok puasa dan sebagainya. Mungkin insya Allah bisa kita catat gitu. Ya. Jadi bukan kemudian saya ngajari kita untuk menjadi malaikat atid, bukan ya. Tapi itu ya kita belajar untuk kita menulis rapor sikap kita sendiri. Karena teman-teman, kalau teman-teman di sini rata-rata anak mahasiswa, kalau kita dapat rapor atau KHS, itu kan kita akhirnya bisa lihat ya nilai-nilai kita. Oh, nilaiku berarti ada yang perlu saya make up. Oh, nilai saya berarti harus ada yang perbaiki saya semester depan. Tapi bagaimana dengan rapor kita di mata Allah? Rapor amal kita gimana? Kita nggak akan tahu, teman-teman, rapor mana yang hangus nilainya karena hasud, mana yang hilang nilainya karena sombong, mana yang ternyata diterima sholat kita, mana kita nggak akan tahu kalau kita belum menghadap Allah. Apakah kita mau menyesal setelah kita ketemu Allah baru kita tahu rapotnya? Kan nggak gitu. Jadi ayo belajar bersih-bersih ya. Jadi maksiat apa yang kita lakukan, kita belajar bersih. Oke. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi. Keren ya teman-teman, ini antusias sekali sampai jam segini. Maaf ya teman-teman, saya itu orangnya agak apa ya, cerewet. Dari Mbak Novi Nurrohma, Assalamualaikum, ini izin bertanya nih, bagaimana cara menyikapi orang yang takabur nih? Jazakillah khair nih, semoga. Baik. Gini, bagaimana cara menyikapi orang yang takabur? Saya tadi juga baru membahas ini ya teman-teman ya. Jadi takabur itu ada 3 level. 1, takabur yang karena materi dan ini mudah sekali. Takabur karena materi ini mudah sekali, kita lihat, oh anak itu sombong karena dia lebih kaya, dia sombong. Oh anak itu karena lebih cantik, dia sombong. Itu mudah sekali kita deteksi. Tapi ya teman-teman, dengan sedih saya ucapkan bahwa ketika kita
merasa bahwa kita lebih unggul daripada orang lain dan kita harus mengikuti orang lain atas ketakaburan yang orang lain lakukan. Semoga kita tidak tercatat sebagai orang yang melakukan takabur karena yang level tertinggi tadi. Kita merasa sebagai kita orang yang sombong karena kebaikan yang kita lakukan. Bukan berarti kemudian akhirnya kita tidak berani untuk menasihati orang lain karena kita khawatir menjadi orang yang dianggap sombong karena lebih baik daripada yang lain. Bukan seperti itu. Tetap kita menasihati, tapi setelah itu kita berusaha untuk tetap merendahkan hati kita. Insya Allah, ya Allah, bantu saya ya Allah, semoga saya tidak menjadi orang yang sombong atas kebaikan yang saya lakukan. Semoga saya tidak menjadi orang yang sombong atas perasaan saya menjadi orang yang bijaksana, seperti itu. Jadi tetap kita meminta tolong kepada Allah supaya kita dihindari dari sikap yang sombong seperti ini ketika kita mau menasehati orang lain, gitu ya. Saya pun seperti ini, saya juga tidak mau, saya juga inginnya saya terhindar dari saya merasa punya lebih wawasan daripada teman-teman yang lain. Insya Allah tidak, teman-teman. Saya di sini hanya ingin sharing saja. Semoga kita semua terhindar dari semua jenis model kesombongan, baik sombong secara materi, sombong secara kecerdasan, maupun sombong secara kebaikan. Oke? Jadi tapi gini teman-teman, untuk menasehati orang yang kita rasa dia takabur, jadi ada sebuah nasihat yang mengatakan nasihatu amaman nas fadihah. Nasihat yang nasihat yang dinasehatkan di depan orang banyak itu adalah omong kosong. Jadi ketika kita ingin menasihati orang lain karena sesuatu kepribadian yang kurang baik pada orang lain, maka upaya nasihat itu kita lakukan 4 mata. Jadi jangan sampai nasihat itu kita umumkan atau nasihat itu kita sampaikan di depan umum atau disampaikan di mana. Karena nasihat yang diberitahukan di depan manusia yang lain itu adalah sebuah omong kosong dan tidak akan pernah didengarkan. Jadi dan juga mengenai ini juga bagaimana kita, karena takabur itu adalah sebuah aib juga dari sebuah sikap manusia, orang muslim, maka tolong jangan kemudian diceritakan. Bahkan ancaman Rasulullah, barang siapa yang mengumbar aib seseorang, maka dia tidak akan meninggal sampai dia aibnya terbuka. Jadi ketika misalnya memang kita menasihati orang, karena biasanya orang yang takabur dia biasanya punya level gitu, punya level, entah level secara materi, entah level secara kecerdasan, entah level. Nah biasanya orang-orang seperti ini biasanya ya dia merasa itu aib ketika diceritakan kepada orang lain begitu. Jadi jangan sampai kita membuka aib kesombongan orang tersebut di depan orang lain seperti itu. Karena ancaman Rasulullah tadi kita tidak akan meninggal kalau kita belum terbuka juga aib kita seperti itu. Ya, semoga kita dihindarkan dari semua sikap takabur gitu. Itu cara menasehatinya insya Allah seperti itu. Jadi tolong juga dipahami timingnya, tolong dipahami juga karakter orangnya, itu juga yang perlu kita pahami. Karena nasihat di waktu yang tidak tepat itu juga menjadi musibah, gitu ya, gitu. Oke, jadi perlu dipahami begitu. Oke, itu mungkin semoga bisa menjawab ya teman-teman. Mbak, mungkin saya tanya Mbak siapa namanya, Mbak Novi tadi gimana? Insya Allah. Nanti kalau misalnya memang ada yang kurang dipahami bisa tolong bisa tolong mungkin raise hand ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Priti Azahra. Assalamualaikum nih, perkenalkan saya Azahra, izin bertanya bagaimana cara kita dapat meneladani dan meniru sifat malu Sayyidah Fatimah di era banyaknya OOTD kekinian seperti berhijab tetapi diikat di leher. Terima kasih Neng. Oke. Mbak, ini kembali kepada tadi seperti yang saya katakan ya, seperti saya yang katakan di awal tadi, saya menyitir sebuah hadis tentang bagaimana sombong itu sebenarnya seperti apa gitu ya, ketika para sahabat itu berkata bagaimana Rasulullah dengan orang yang suka berpakaian bagus dan bersepatu bagus, apakah itu masuk ke dalam kategori sombong? Bukan, ternyata itu bukan masuk kategori sombong. Kalau misalnya OOTD ya, OOTD selama itu memang masih dalam bentuk syariat, saya kira itu
aman-aman saja, nggak masalah. Selama memang dijaga supaya tidak benar-benar pamer gitu ya, tidak pamer. Tapi gini ya sebenarnya teman-teman, itu kembali kepada niat masing-masing. Kembali kepada niat masing-masing. Jadi kalau misalnya memang niatnya itu memang saya mau pamer, bukan pamer ya, saya mau foto OOTD supaya semua muslimah itu melihat gaya saya berpakaian dan itu bagus ya. Katakan kalau ada orang yang memang diberi privilege oleh Allah dengan badan yang proporsional, kemudian juga wajah yang sedap dipandang, kemudian dia berdakwah dengan cara OOTD itu supaya muslimah yang lain mengikuti tren cara dia berpakaian, itu akan menjadi jariah justru kepada kita. Gitu, akan menjadi jariah gitu ya. Nah, ya di era seperti sekarang, kalau katanya Gus Baha, di mana maksiat itu dipamerkan, kenapa kita tidak membuat kebaikan itu dipamerkan? Gitu, ya. Jadi, jadi saya kira banyak cara berdakwah. Kalau misalnya memang kita memang bisa berdakwahnya lewat fashion, silahkan. Selama itu fashionnya memang bisa menjadi trendsetter muslimah yang bagus. Tapi kalau misalnya ada juga yang melewati dakwah, bisa melewati dakwah, pengajian dan sebagainya. Misalnya saya memilih jalur itu karena saya itu memang orang yang tidak bisa OOTD. Jadi jangan paksa saya untuk OOTD-an karena saya tidak memilih jalur itu, saya tidak bisa dalam usaha fashion gitu. Dalam urusan fashion, Mbak coba dilihat saja di feed saya, tidak ada saya ceritanya OOTD-an, saya tidak bisa gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang punya privilege dari Allah untuk diri kepedean, untuk bisa tampil bagus, fotogenik dan sebagainya, silahkan kalau misalnya memang itu menjadi syiarnya gitu. Ya, tadi kan saya katakan malu menurut Sayyidah Fatimah adalah malu yang memang malu kepada maksiat, malu mempertontonkan auratnya. Lah kalau teman-teman OOTD-an dengan secara syar'i nggak masalah dong, supaya bisa ditiru oleh teman-teman muslimah yang lainnya gitu. Ya. Jadi jangan kemudian lah di era para muslimah itu sekarang berjilbab dengan melilitkan di lehernya. Makanya harus diperbanyak sekarang di muslimah-muslimah yang bisa memperkaya khazanah fashion yang tapi tidak mempertontonkan auratnya gitu. Lah sekarang kalau misalnya para muslimah-muslimah yang bagus untuk berfashion dengan baik, tidak tidak membuka aurat sesuai dengan syariat, itu malah dia malu dan menarik dari peredaran sosial media. Terus siapa yang kemudian melawan dan membombardir orang-orang yang berjilbab mengikat leher dan terbuka dan sebagainya? Siapa kemudian yang bisa melawan itu? Kan seperti itu. Gitu. Tapi gini juga teman-teman ya, kalau misalnya dalam urusan aurat itu saya kayaknya pernah membahas itu dengan podcast ketika sama Ning Imas ya. Jadi tolong mungkin bisa dilihat lagi di podcast saya dengan Ning Imas. Di situ beliau mengulik tentang bagaimana problem tentang aurat dan pakaian. Itu beliau juga mengulik bagaimana sebenarnya secara fikih madhab itu bagaimana beliau itu mengulik tentang aurat gitu ya. Jadi kita harus open minded dengan semua jenis fikih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan prinsip dalam berfikih ya. Jadi fikih itu ketika dalam sebuah tempat yang luas untuk melakukan fikih itu, maka persempit fikih. Ketika di tempat yang kira-kira kita sempit untuk melakukan fikih secara luas, maka perluaslah fikih itu. Wah, ini sulit ini lagi. Saya maaf ini siang malam-malam kok saya malah semakin mempersulit pikiran antum ya. Jadi gini, kalau di tempat yang dimana fikih bisa diterapkan secara luas seperti di Indonesia ini bisa kaya sekali hazanahnya dengan fikih permadhaban, luas sekali, maka persempitlah ranah fikihnya. Contohnya gini, di Indonesia ditemukan makanan halal itu mudah sekali. Jadi jangan Anda mencari makanan yang syubhat. Gitu loh. Nah, di tempat Indonesia yang halal itu banyak, nggak perlu sampean itu kemudian masih mempertanyakan boleh nggak ya saya makan ini loh meskipun nggak ada logo halalnya tapi kayaknya kok ingredients-nya komposisinya halal kok gitu. Lah masih banyak pilihan makanan halal yang lain, kenapa masih mempertanyakan sesuatu yang syubhat? Gitu loh. Nah, itu. Nah, sebaliknya di tempat yang fikih tidak bisa diterapkan dengan luas, masih sempit,
fikih di situ bisa dikatakan sempit sekali untuk diterapkan, maka perluaslah. Seperti di luar negeri misalnya, di mana notabene di sana mencari daging yang halal itu saja sulit. Nggak usah kemudian kita masih mengulik-ulik, oh ini daging ini sembelihannya gimana, oh ini gimana, oh ini gimana. Ya sudah, kita pakai fikih yang paling mudah gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah Islam itu mudah. Islam itu mudah, Islam itu ramah. Jadi ayo kita sama-sama semuanya bisa saling menolerir gitu ya. Oke, gitu. Insya Allah bisa terjawab ya. Oke. Itu tadi sudah berapa pertanyaan ya, Mbak, siapa namanya, Mbak Liza. Mbak Liza, moderator, ini pertanyaannya sudah berapa tadi? Udah kelima, Mbak. Ustazah, ini Iya, 2 lagi. Jawab apa dilanjut atau udah, Ustazah? ini sudah ada rem dari Mbak Almaidah ini. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, pertanyaan sudah selesai ya, mengingat waktu sudah larut malam dan sudah waktu istirahat. Gimana ini? Boleh ada tambahan pertanyaan atau saya ikut saja sama yang punya majelis? Sepertinya dicukupkan pertanyaannya sampai di sini dulu, Ustazah, mengingat sudah malam juga. Iya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah atas jawaban dari pertanyaan di atas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari para peserta. Baik, selanjutnya bolehkah kami meminta izin kepada Ustazah Ning Bariroh untuk mendoakan keberkahan majelis dan juga kami yang hadir di sini, Ustazah? Bolehkah? Oh, kita kita berdoa ya bersama-sama, tapi mungkin sebelum kita berdoa, mungkin saya bisa sampaikan teman-teman penutup dari apa yang saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ayo kita menjadi orang yang beriman, yang membuat aman orang sekitar, dan ayo kita menjadi orang Islam yang bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang Islami, tidak hanya secara syariat, tapi juga secara manusiawi, seperti itu ya. Jadi semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang menjadi semakin baik ke depannya, menjadi representasi muslim dan muslimah yang memang bisa menjadi kiblat bagi orang-orang yang ada di untuk nah, gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. وجهك الكريم وعدي بسلطانك سبحانك لا نشهد أن عليك أنك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بقلوبنا فاصلحها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها لا ترانا حيث نهيتنا ولا تفكدنا حيث أمرتنا عزنا اللهم بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية واشغلنا بك عمن سواك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Terima kasih teman-teman. Semata-mata kalau misalnya memang ada yang baik-baik dari saya, itu semua dari Allah. Dan kalau memang ada yang tidak baik apa yang saya sampaikan, itu memang adalah kesalahan saya pribadi sebagai seorang manusia. Mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair Ustazah kepada Ustazah Ning Widat Bariroh dan segenap sohibul hikmah serta hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Sebelum kita tutup, ada sesi foto dulu Ustazah. Boleh. Gimana fotonya? Ya. Boleh om yang teman-teman. Pada bagian seperti ini. Saya hitung ya. Dulu kameranya semuanya. Ya, ini ada 2 slide. Bentar. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kak. Jazakillah khair Mbak Ayu. Matur nuwun. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kifaratul majlis dan doa sapu jahar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.